Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas bilangan kompleks part yang ke-9, yaitu tentang lanjutan contoh soal dari operasi bilangan kompleks. Lalu kita akan membahas sifat-sifat operasi bilangan kompleks. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal berikutnya. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai penyelesaian X1 sama dengan I dan X2 sama dengan 1/1 plus I. Oke, kalau kalian masih ingat, kalau misalkan kita disuruh mencari persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya, itu rumusnya adalah X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 X plus X1 kali X2 itu sama dengan 0. Ya sudah, tinggal kita masukkan X kuadrat min, ini kita kurung, X1 itu I, plus X2 itu 1/1 plus I. Nah, di sini penyebutnya masih ada bentuk imajiner, kita kalikan dengan konjugatnya atau sekawannya. Jadi dikali 1 min I per 1 min I. Langsung aja seperti ini. Kurung tutup dikali X ya. Plus X1, X2. X1-nya I, X2-nya 1/1 plus I. Ini penyebutnya masih ada bentuk imajiner, langsung kita kali dengan konjugat atau sekawannya. Dikali 1 min I per 1 min I. Sama dengan 0. Oke, kita kerjakan. X kuadrat min dalam kurung I plus, ini 1 kali 1 min I ya, 1 min I. Per 1 plus I dikali 1 min I, kita pakai rumus aljabar, A plus B kali A min B, A kuadrat min B kuadrat. 1 kuadrat 1, min B kuadrat berarti I kuadrat. Kurung tutup, X plus, ini yang atas kita kalikan ini ya, I dikali 1 min I, berarti jadinya I min I kuadrat. Per bawahnya 1 plus I kali 1 min I sama seperti tadi. 1 min I kuadrat sama dengan 0. Oke, lalu I kuadrat kita masukkan min 1 ya. Berarti X kuadrat min I plus 1 min I per 1 min min 1. Berarti 1 plus 1, 2. X plus I min min 1. Berarti plus 1 per 1 min min 1. Berarti 2. Sama dengan 0. Jadi X kuadrat min, ini berarti I biarkan, plus ini kita bagi masing-masing. 1 bagi 2 ya setengah. Min I bagi 2 ya I per 2. Dikali X, plus ini berarti I per 2, plus setengah sama dengan 0. Biar nggak pecahan, kita kali dengan 2. Kali 2. Berarti ini 2X kuadrat min, ini kita kali 2 semua, berarti 2I plus 1 min I ya. X plus ini I plus 1 sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan. Jadi 2X kuadrat min dalam kurung 2I min I itu kan I ya. Jadi I plus 1 X plus I plus 1 sama dengan 0. Oke, jadi ini sudah sederhana, nggak apa-apa, sampai sini aja. Kalau kalian mau kalikan X ke dalam kurung juga nggak apa-apa, cuma saya biarkan gini aja. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini, persamaan kuadrat yang mempunyai penyelesaian X1 sama dengan I dan X2 sama dengan 1/1 plus I adalah 2X kuadrat min dalam kurung I plus 1, kurung tutup dikali X plus I plus 1 sama dengan 0. Kita sudah mengerjakan banyak soal tentang operasi bilangan kompleks. Sekarang kita bahas bagaimana sifat-sifat operasi bilangan kompleks. Jika Z, Z1, Z2, dan Z3 adalah bilangan kompleks, serta A dan B elemen bilangan real, maka berlaku yang pertama, sifat komutatif penjumlahan. Z1 plus Z2 sama dengan Z2 plus Z1. Ya, ini masuk akal ya, karena kan Z itu cara menjumlahkannya ya tinggal ditambah bagian realnya dan ditambah bagian imajinernya. Jadi sifat-sifat penjumlahan bilangan real dan sifat-sifat penjumlahan aljabar juga berlaku di penjumlahan bilangan kompleks, komutatif.
Yang kedua, sifat komutatif perkalian. Z1 kali Z2 sama dengan Z2 kali Z1. Jadi, penjumlahan komutatif, perkalian juga komutatif. Lanjut, sifat asosiatif penjumlahan. Z1 plus Z2 dikurung ditambah Z3 sama dengan Z1 plus dalam kurung Z2 plus Z3. Ya, ini bisa dilogika ya. Yang namanya penjumlahan, kalau ada 3 suku dijumlahkan, yang mana yang dikerjakan dulu ya sama hasilnya. Ini bisa juga kalian tambahkan. Kalau Z1 ditambahkan Z3 dulu, hasilnya baru kemudian ditambahkan dengan Z2, hasilnya juga sama aja. Dibolak-balik posisinya maupun yang mana dikerjakan lebih dahulu, itu nggak ada masalah, hasilnya sama. Berlaku juga di bilangan kompleks. Yang keempat, sifat asosiatif perkalian. Ya, prinsipnya sama, cuma tadi tanda plus diganti tanda kali. Jadi Z1 kali Z2 dikurung dikali Z3 sama dengan Z1 kali dalam kurung Z2 kali Z3. Lanjut, sifat identitas penjumlahan. Z plus 0 sama dengan 0 plus Z sama dengan Z. Lanjut, sifat identitas perkalian. Z kali 1 sama dengan 1 kali Z sama dengan Z. Identitas penjumlahan dan perkalian ini sama seperti di bilangan real maupun aljabar. Lanjut, sifat inverse penjumlahan. Z plus min Z sama dengan min Z plus Z sama dengan 0. Lanjut, sifat inverse perkalian. Z dikali Z pangkat min 1. Z pangkat min 1 kan inverse ya, atau bisa kita katakan seper Z. Z kali seper Z ya boleh dicoret, nggak apa-apa. Sama dengan 1. Jadi Z kali Z inverse sama dengan Z inverse kali Z sama dengan 1. Karena bisa kita anggap Z inverse itu sebagai seper Z. Lanjut, sifat asosiatif perkalian dengan skalar. Jadi ini Z itu kan tadi bilangan kompleks ya. Kalau di sini mulai muncul ada A sama B. A sama B tadi bilangan skalar biasa, bilangan real. Jadi A dikali dalam kurung BZ sama dengan AB dikurung dikali Z sama dengan B dikali dalam kurung AZ. Ya, ini mirip tadi, sifat asosiatif. Cuma tadi kan asosiatifnya bilangan kompleks semuanya, sekarang asosiatifnya campur. Ada skalarnya, ada bilangan realnya. Tapi nggak masalah, mau gimana pun posisinya ditukar-tukar, mau yang ini dikerjakan dulu baru dikali ini, itu nggak ada masalah, hasilnya tetap sama. Lanjut, sifat distributif perkalian bilangan kompleks pada penjumlahan atau pengurangan skalar. Jadi misalkan ini ada bilangan skalar ya, atau bilangan real, dalam kurung A plus minus B plus minus C atau berapa dan seterusnya, dikali Z, maka Z ini bisa dikalikan masuk masing-masing ke dalam kurung. Jadi AZ plus minus BZ, kalau ada lagi plus minus CZ, dan seterusnya. Ya, jadi ini seperti sifat distributif aljabar biasa. Lanjut, sifat distributif perkalian skalar pada penjumlahan atau pengurangan bilangan kompleks. Nah, ini kebalik posisinya. Kalau tadi yang di dalam kurung itu kan skalarnya, bilangan realnya, bilangan kompleksnya di luar kurung. Bisa masuk ke masing-masing. Sekarang, yang di dalam kurung itu bilangan kompleksnya Z1 plus minus Z2, kalau ada lagi plus minus Z3, dan seterusnya. Yang di luar kurung itu skalar atau bilangan real, bisa dikalikan masing-masing menjadi AZ1, ya kan? Plus minus AZ2, kalau ada lagi plus minus AZ3, dan seterusnya. Juga berlaku seperti itu. Lanjut, sifat distributif perkalian bilangan kompleks pada penjumlahan atau pengurangan bilangan kompleks. Jadi ini yang di dalam kurung bilangan kompleks sama seperti sifat ke-11, yang di luar juga bilangan kompleks. Itu yang membedakan. Kalau tadi kan yang di luar skalar, sekarang yang di luar bilangan kompleks. Tapi meskipun demikian juga berlaku sifat distributif. Jadi Z1 bisa kalian masukkan ke dalam, mengalihkan ke masing-masing bilangan kompleks yang ada di dalam, sehingga menjadi Z1, Z2, plus minus Z1, Z3, plus minus, dan seterusnya. Oke, paham ya? Jadi pada dasarnya, sifat-sifat operasi bilangan kompleks itu sama seperti penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian dari bilangan real atau bentuk aljabar. Sifat inverse maupun sifat distributifnya pun juga sama. Cuma gini, yang membedakan operasi bilangan kompleks itu adalah bentuk kuadrat, bentuk pangkat. Karena kalau misalkan I kuadrat itu kan min 1. Kalau di aljabar, X kuadrat itu kan ya sudah nggak bisa disederhanakan. X kuadrat ya X kuadrat, A kuadrat ya A kuadrat. Cuma di sini di bilangan kompleks, I itu bukan variabel seperti di aljabar. I itu ada nilainya. Jadi kalau dikuadratkan, I kuadrat sama dengan min 1.
Itulah yang membedakan bilangan imajiner dengan variabel aljabar yang biasa. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.